Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan terlihat sangat bahagia bersama orang ketiga dan sudah benar-benar melupakanmu, tanda dia akan jadi jodohmu. Ya. Nah, jadi sekarang kita terus saja kan rajin ngintip postingan-postingan mantan di media sosialnya. Di sana kita melihat mantan begitu gembira, begitu bahagia, begitu menikmati hari-harinya bersama orang ketiga. Senyumnya terlihat begitu sumringah, begitu mekar. Maka wajar kalau kemudian kita menjadi berkecil hati, ya, menjadi pesimis kalau mantan akan kembali. Maka pertanyaannya selalu kan, bukan pertanyaan orang yang optimis, selalu pertanyaan orang yang pesimis. Apa masih mungkin mantan kembali bersama saya atau kembali kepada saya, sementara mantan terlihat begitu bahagia bersama orang ketiga? Nah, itu pertanyaan orang-orang yang pesimis. Ya. Ada juga pertanyaan, apa masih mungkin mantan kembali kepada saya? Sementara mantan sudah menikah dengan orang lain. Jadi ya, kalau mantan itu terlihat cuman bahagia bersama orang ketiga, sementara orang ketiga ini belum jadi siapa-siapanya mantan, bertunangan juga belum, dipinang atau meminang juga belum, menikah masih jauh dan seterusnya. Ya, ini peluangnya untuk balik amat sangat besar. Zaman sekarang, orang yang sudah menikah saja, ya, pernikahannya begitu mewah, begitu megah, pokoknya pencitraannya itu begitu bahagia dengan pernikahan tadi. Semua orang bisa mengikuti kebahagiaan mereka setiap hari, setiap saat melalui media sosial mereka. Jalan menikah 6-7 bulan bercerai banyak kok. Ya. Jalan menikah 1-2 tahun bercerai banyak, ya, dan seterusnya. Artinya, jangankan orang yang belum menikah, orang yang sudah menikah pun zaman sekarang bercerainya gampang banget. Ya. Coba kita hitung ya. Misal kalau yang usianya sudah usia pernikahan ya, artinya ya 27 tahun lah ya ke atas itu. Zaman sekarang kan rata-rata orang menikah 25-27 tahun. Nah, berapa banyak di antara teman-teman itu yang sudah menikah dan berapa banyak yang sudah bercerai? Nanti kalau tambah lagi usianya ya seperti di usia saya 46 tahun atau di atas 40 tahun, ya teman-teman mayoritas sudah menikah. Berapa banyak yang sudah bercerai? Banyak. Ya, nah jadi itu. Ketika terjadi perceraian, kan sangat mungkin mantan kembali kepada kita lagi. Nah, bagaimana caranya dia balik? Yang penting kalau mantan yang sudah menikah, selalu saya pesankan, jangan mengganggu rumah tangga mereka. Jangan mendekat. Ya.
Misal suatu ketika tiba-tiba mantan kontak kita mau curhat, dia sudah punya suami atau sudah punya istri, menghindar saja agar jangan sampai kita disebut sebagai perusak rumah tangga orang. Nah, itu yang paling penting. Nah, artinya apa? Mantan yang terlihat bahagia kembali kepada kita, itu sangat mungkin. Bahkan mantan yang sudah menikah dengan orang lain, kemudian mereka bercerai secara alami, bukan karena faktor kehadiran kita sebagai orang ketiga, natural. Mereka bercerai karena faktor ketidakcocokan di antara mereka, atau karena faktor dari doa-doa orang yang terzolimi, yang pernah mereka zolimi, tapi bukan karena faktor kehadiran kita secara fisik di antara mereka, bukan. Kita tidak pernah kontak, tidak pernah hadir di antara mereka berdua. Mereka bercerai dan kemudian kembali kepada kita juga sangat mungkin. Nah, sekarang sangat tergantung kepada usaha kita. Manusia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan, apapun yang dia cita-citakan, apapun yang menjadi mimpi-mimpinya, jika dia mau berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh. Wa alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau dia menyerah dengan mantannya, ya sudah, mantannya jadi milik orang ketiga. Tapi kalau dia berusaha, maka mantannya akan kembali kepada dia. Sekarang apa usahanya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, agar ilmunya berkah. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, apa usahanya nih? Jadi yang pertama ya, tentu sebagai manusia biasa, kita juga harus berusaha agar kita bisa mapan. Karena ketika mantan balik, misal yang pra pernikahan, yang belum menikah, kan akan menikah dengan mantan. Misal laki-laki ini ya, mantannya wanita nih. Nah, apalagi laki-laki kan, ketika akan menikah, banyak tuh dibutuhkan biaya. Tidak cukup dengan modal cinta saja. Ya, butuh biaya untuk lamaran atau pinangan ya. Butuh biaya untuk resepsi pernikahan atau pesta pernikahan. Nanti setelah menikah butuh lagi uang untuk nyari tempat tinggal, ya sekurang-kurangnya rumah kontrakan yang layak dan seterusnya. Nah, jadi itu harus diusahakan itu. Ya, kita bisa mendapatkannya kalau kita mau kerja keras. Seperti yang dijelaskan tadi. Wa alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita kerja keras, maka akan semakin banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Itu penting, harus dipersiapkan. Agar kapanpun mantan balik, kita betul-betul siap untuk menerima mantan lagi. Kemudian yang kedua, ketika kita berpisah dengan mantan, kita ingat tidak apa yang terjadi dalam perjalanan kita bersama mantan selama ini. Satu hal yang kita lupakan di tengah-tengah kebahagiaan kita dengan mantan. Kan sibuk tuh dengan mantan kan? Sampai kita lupa untuk berdoa
Jangankan berdoa agar mantan berjodoh dengan kita, agar mantan mencintai kita selamanya, agar mantan tidak mengkhianati kita, berdoa untuk memagari mantan agar jangan sampai didekati dan direbut oleh orang lain, kan tidak sempat kita. Jangankan berdoa, malah bersama mantan isinya maksiat terus. Nah, ini yang pra pernikahan, yang belum menikah. Ya, takrob zina. Ya kan kalau orang pacaran begitu. Ya, pegang-pegangan, gandengan, rangkulan, pelukan, ciuman, ya, boncengan yang sangat dekat. Ya kan kalau boncengan kan pakai pelukan itu. Ya. Kemudian apalagi di tempat-tempat yang sepi, gelap, main ke kos-kosan ya dan seterusnya. Ya, main ke kos-kosan terus ngapain di dalam kamar kos berdua? Ya, pegang-pegangan ya, saling sender-senderan dan seterusnya. Dan itu semua ya, ini belum masuk ke zinahnya. Yang senggol-senggolan tadi, pegang-pegangan, cium sayang, ya, cium tangan dan seterusnya. Ini baru pacar loh ya. Belum jadi suami. Kalau sudah jadi suami, cium tangan, oke lah. Ini baru pacar, menyentuh saja sebenarnya sudah diharamkan. Nah, ini salim pagi cium tangan, sore cium tangan. Nah, itu sudah termasuk takrob zina semua. Ya. Wala takrobuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya, surat Al-Isra ayat 32. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kalau sampai berzinahnya. Dosanya sangat besar. Nah, kalau kita ingat-ingat mungkin selama bersama mantan, isinya dosa terus setiap hari. Ya, maka bagaimana kemudian mantan tidak pergi? Ya, apalagi misalnya wanita nih ya, mantannya laki-laki. Yang namanya laki-laki kan yang dia cari memang kenikmatan yang seperti itu. Begitu zina sudah dia dapatkan, dia bosan, dia pergi. Ya, tinggallah si wanita merana sendirian. Nah, jadi apa hikmahnya setelah mantan mengkhianati? Setelah mantan mencampakkan kita, kita jadi sadar kan? Karena selama bersama mantan itu kita tidak pernah berdoa sekalipun agar mantan itu berjodoh dengan kita. Agar mantan itu menjadi jodoh kita dunia akhirat. Agar mantan itu ya setia kepada kita. Ya kalaupun pada saat itu kita berdoa tetapi sambil berzinah terus, ya doa kita tetap saja tertolak. Ya kan? Nah, sekarang dalam kesendirian dan kita sadar. Dan kita bertobat kepada Allah. Ya atas dosa-dosa perzinahan, takrob zinah yang pernah kita lakukan dengan mantan. Taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Nah, kita sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka kemudian setelah itu kita mendekat kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah. Salat yang sering lupanya sekarang kita kerjakan dengan tekun, dengan tertib. Tidak pernah lagi kepikiran untuk takrob zina. Ya, tidak pernah lagi bermaksiat dan seterusnya. Ya, rajin puasa sunnah, rajin mengaji dan seterusnya. Itu yang kita lakukan sekarang. Maka modal ketakwaan kita inilah yang kemudian akan
membuat atau mendatangkan pertolongan dalam hidup kita. Ya, maka ketika kita merasakan mantan sepertinya sulit sekali untuk kembali, ketika kita mendekat kepada Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah, jalan untuk kembali itu akan terbuka. Tiba-tiba yang sudah tertutup jadi terbuka semua di depan kita. Maka kita diajarkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Ya, jelas ya. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah, maka jalan untuk kembali kepada mantan yang sepertinya sudah tertutup semua akan terbuka semua. Yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Ya. Nah, maka insya Allah kalau kita sabar dalam ketakwaan kita, ya, kita ini kan susah sekali untuk bersabar. Ini nonton video 20 menit, pasti keluhannya videonya kepanjangan, videonya muter-muter, videonya pusing, dan seterusnya. Lah gimana kita tidak pusing kalau kita nontonnya kita skip, jadi bingung kita. Ya, tidak paham urutannya seperti apa. Mantan sudah mengkhianati kita 2 tahun misal. 2 tahun itu lama, tapi kita nonton video yang berisikan nasihat bagaimana caranya agar mantan kembali 20 menit, kita tidak bisa bersabar. Bagaimana mantan mau kembali kepada kita? Nah, kalau kita bisa bersabar, kita mendekat kepada Allah dengan ketakwaan kita, insya Allah jalan kembali kepada mantan yang sudah tertutup itu akan terbuka kembali. Mantan yang terlihat sudah bahagia bersama orang ketiga, karena sekarang kita berdoa kepada Allah, ya, kalaupun mantan itu ditakdirkan bukan jodoh kita, tapi kita berdoa, maka takdir pun masih bisa berubah. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, dan kita berdoa, kita minta kepada Allah, takdir berubah ketika Allah kabulkan doa kita. Dari tidak berjodoh, kita jadi berjodoh. Jadi kita melihat jalan untuk kembali kepada mantan itu tidak kelihatan sekarang. Tetapi begitu doa kita Allah kabulkan, jalan itu akan kelihatan. Kenapa? Karena kalau kemarin bisa jadi kita dan mantan memang tidak berjodoh, jalan kembalinya tidak ada, tidak kelihatan. Tetapi begitu Allah kabulkan, kita dan mantan berjodoh, jalannya akan langsung terlihat karena sekarang kita dan dia berjodoh. Kemarin saat masih bersama mantan, kita tidak pernah berdoa agar mantan menjadi jodoh kita, ya tidak. Setelah berpisah, sekarang kita berdoa agar dia menjadi jodoh kita. Maka sebahagia apapun kelihatannya mantan dengan orang ketiga, ketika Allah kabulkan doa kita, maka mantan akan kembali. Karena mantan adalah jodoh sejati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.